Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumidin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Nur Rahmah rahimakumullah. Alhamdulillah wonten dalu menika Allah tasih paring nikmat hidayah dumateng kita sedaya. Mugi-mugi seluruh potensi menika saged terus kita syukuri dengan meningkatkan nilai ketaatan dan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Sesuai dengan permintaan dari panitia, pada kali ini kami diminta untuk menyampaikan terkait dengan sistem pengobatan Islami. Salah satunya adalah ruqyah. Bapak Ibu rahimakumullah, langsung mawon nggih. Nggih. Ruqyah niku napa ngoten nggih? Napa ruqyah ya? Niki pakai kop ya, ruqyah bukan ruqyah. Kalau ruqyah itu berarti melihat. Kalau pakai kop ruqyah itu berarti bacaan mantra. Jadi ruqyah itu Bapak-Bapak adalah sebuah mantra atau bacaan atau jampi-jampi atau suwuk atau napa nggih wong Jawa? Donga. Jadi doa, suwuk, mantra, jampi-jampi dan seterusnya. Jadi karena ini merupakan pengobatan klasik ya, pengobatan masa lalu sebelum kedatangan Rasulullah SAW, maka akhirnya ruqyah itu oleh Rasulullah SAW akhirnya dipun seleksi, Setelah rame ternyata banyak orang meruqyah, akhirnya Rasulullah SAW menyeleksi. Kemudian masing-masing sahabat itu untuk menunjukkan ruqyah mereka. Nah, dari situ Rasulullah ingin mengevaluasi seberapa jauh praktek ruqyah dilaksanakan. Kemudian Rasul akhirnya dawuh, "I'ridu ala ruqakum." Tunjukkan kepada kalian atau tunjukkan ruqyah kalian seperti apa. Jadi suwuke kaya ngapa, mantrane kaya ngapa, jampi-jampine kaya ngapa, dongane kaya ngapa, mantra-mantrane kaya ngapa. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menunjukkan ruqyah yang dilakukan oleh mereka. Kemudian Rasulullah menegaskan, la ba'sa birruqa malam takum fihi syirkun. La ba'sa itu rapopo. Tidak apa-apa kalian ke meruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan. Jadi mantra, jampi, suwuk, donga, jampi-jampi itu boleh selama tidak ada unsur kesyirikan. Saya ulang lagi. I'ridu ala ruqakum, tunjukkan kepadaku ruqyah kalian, mantra-mantra kalian, suwuk-suwuk kalian. Kemudian Rasulullah SAW tegaskan, la ba'sa birruqa, tidak ada kalian itu meruqyah malam yakum fihi syirkun, selama tidak ada unsur kesyirikan. Jadi bapak-bapak, kalau sekarang misalnya jenengan datang ke dukun misalnya, terus dawuh diruqyah ngono, bener napa mboten? Bener masalah? Bener. Masa dari sudut bahasa memang benar, karena ruqyah itu adalah mantra, karena suwuk. Maka kita harus menyeleksi. Nah, setelah itu diseleksi. Kan tadi seleksinya apa? Tidak apa-apa kalian itu meruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan. Nah, kalau ada unsur kesyirikan baru tidak boleh. Tidak bolehnya itu karena ada unsur syiriknya.
Tapi secara bahasa diruqyah oleh dukun itu ya bener maksudnya gitu. Karena ruqyah itu ya bacaan ya mantra, tapi mantra bacaannya mengandung kesyirikan. Bapak Ibu Allah, sekarang kita lihat beberapa ayat Quran yang menginformasikan pada kita terkait dengan ruqyah ini. Di dalam surat anu aja yang paling populer, surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 82. Wa nunasilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mukminin wa la yazidu dhalimina ila khasara. Jadi di sini Allah menegaskan, dan kami turunkan Al-Qur'an kepada kalian semua, itu ada sesuatu yang menjadi penyembuh, bukan obat. Tadi Al-Quran itu bukan obat, tapi apa? Penyembuh. Kalau obat kan belum tentu sembuh. Kalau penyembuh jelas sembuh. Dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian lalu tegaskan, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Jadi kalau seseorang itu dibacakan Al-Quran, diruqyah dengan Al-Quran kok tidak sembuh, berarti ada kedzaliman. Ada apa? Kedzaliman. Lah dolim itu apa? Dolim itu apa? Dolim itu adalah kesyirikan itu sendiri. Jadi kita masih banyak melakukan kesyirikan, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu masih banyak dosa-dosa yang menghalangi kesembuhan itu. Berarti tugas kita adalah menjauhkan diri dari kedzaliman. Maksudnya menganiaya diri kita sendiri karena kita tidak mengikuti aturan dan perintah dari Allah SWT. Jadi mergone awake dhewe tidak mengikuti aturan dari Allah, tidak mengikuti aturan dari Rasulnya, kemudian kita melakukan kesyirikan, itulah yang menghalangi proses penyembuhan Al-Quran kepada diri kita. Nah, tugas kita berarti apa Bapak? Banyak-banyak istighfar, kemudian kembali kepada Allah SWT, memperbaiki akidah kita. Surat Fussilat ayat 44. Kul huwa lilladzina amanu huda wa shifa. Kul, katakanlah, huwa Al-Quran itu lilladzina amanu, bagi orang yang beriman, huda wa shifa. Apa tadi? Penyembuh dan petunjuk dan penyembuh. Petunjuk dan penyembuh. Surat Fussilat. Surat ke-41 ayat 44. Alhamdulillah, ternyata bapak-bapak malah rajin ini. Tak delok nggak buku kayak nyuatet. Mantap. Lanjut. Surat Yunus ayat 57. Surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhannas, hai manusia, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Telah datang kepada kalian, sungguh telah datang kepada kalian maidah. Apa maidah itu? Nasihat, pelajaran dari Tuhanmu. Sifa'um lima fisudur wahuda warahmatul lil mukminin. Penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Kemudian Allah sampaikan di sini bahwa Al-Quran itu sekaligus menjadi petunjuk dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Jadi tetap beriman. Bagi mereka yang tidak beriman, bagi mereka yang melakukan kedzaliman, maka Al-Quran itu tidak akan bermanfaat. Akan mengandung apa tadi? Kerugian. Tapi insya Allah semuanya beriman gimana mereka? Insya Allah. Nah, itu kalau di dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita terkait dengan
teknik meruqyah. Ini nanti bapak-bapak bisa praktekkan sendiri, dan insya Allah nanti akan lebih mudah, insya Allah mudah. Ada beberapa teknik yang nanti bisa kita lakukan, nanti termasuk baca-bacaannya. Kalau tidak apa nanti ya ganti siapi panitia, biasanya panitia akan siap untuk ngopikan. Ulang lagi, tadi di depan sudah sampaikan, ulang sebelum ini kita lanjut. Apa ruqyah itu? Ruqyah itu adalah apa tadi? Bacaan, doa, jampi-jampi, cek. Dah masuk. Karena yang kita bahas di sini adalah ruqyah yang syariah, maka doa-doanya, bacaannya, jampi-jampinya itu apa yang datang dari Allah berupa Al-Quran, dan apa yang datang dari Rasulullah SAW berupa doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk yang pertama perlindungan baik itu fisik maupun non fisik, perlindungan dari fisik maupun non fisik, sekaligus kesembuhan, baik itu kesembuhan fisik maupun non fisik. Perlindungan dari fisik apa itu? Berarti fisik kita sendiri. Non fisik berarti apa? Ya yang tidak kelihatan, yang tidak kelihatan. Nah, kesembuhan dari yang sifatnya fisik ini dan non fisik. Cukup nggih? Insya Allah sudah jelas nggih? Lanjut. Sekarang perintah terkait dengan meruqyah. Supaya nanti kita lebih mantap. Dikira ruqyah itu dianggap reneng ngono nggih. Sapa binti Abdillah berkata, Rasulullah SAW pernah masuk rumah Hafsah dan waktu itu saya ada bersama Hafsah. Lalu beliau berkata padaku, kenapa kamu tidak mengajari istriku ini ruqyah untuk kesemutan sebagaimana kamu mengajari menulis. Jadi Sapa binti Abdillah itu diundang Rasulullah SAW untuk ngajari belajar dan menulis. Nah, kemudian mengapa tidak sekaligus diajari masalah ruqyah? Tadi sudah kita sampaikan, Rasulullah sudah sortir ruqyah para sahabat. Akhirnya Rasulullah SAW dawuh, tidak apa-apa kalian meruqyah, walam takum syirka, selama tidak ada unsur kesyirikan. Lanjut. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, caranya adalah dengan meniup. Nanti niup itu napa? Damoni ngoten nggih. Ya kaya dukun ngono kae lho, Pak. Ngoten. Itu kaya dukun ngono nggih. Ya enggak, ini malah justru yang diajarkan Rasulullah SAW. An Aisyah, dari Aisyah, beliau berkata, apabila salah seorang dari keluarga Rasulullah SAW menderita sakit, maka beliau meniup dengan baca surat perlindungan, muawizat. Ya bisa juga lah, nanti bapak-bapak nanti bisa gini. Tadi dibacakan apa tadi? Muawizatain. Apa? Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jenengan kan nanti ngono sakit gitu, jenengan ngoten nih. Jenengan kapak nih. Allah jamon ramandi Pak, jamon ini nggone sinten? Dokter yang ngoten nggih. Ben orang pintar pisan malan. Pae pinter jenengan wayahe malan. Jadi ini yang diajarkan Rasulullah SAW, ini sudah diajarkan, mengapa tidak kita manfaatkan? Pada saat apa? Ya perlu pertolongan pertama. Tak tahu kita itu sudah diberikan sesuatu yang luar biasa, kita malah memilih yang lain, yang belum tentu kebenarnya. Nanti bapak-bapak bisa lihat di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5016 atau hadis Muslim 2192 kalau mau dilihat. Kita ulang lagi. Aisyah berkata, apabila salah seorang di antara keluarga Rasulullah SAW menderita sakit, maka beliau meniupnya dengan baca surat perlindungan.
Atau kalau mudah gini ya bapak, biasanya jangan mau Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kemudian di damok nih sing lara pundi wau. Jenengan yo ngoten ora? Nggih harap dipraktek niki ngono nggih. Wah, ora apa-apa. Ya nanti mengapa kalau tidak apa-apa nanti kita ceritakan. Yang penting ini teorinya sudah masuk. Bapak kalau tidak sekali lagi dilihat nanti di hadis riwayat Bukhari 5016 atau Muslim 2192. Ini ajaran Rasulullah SAW. Yang kita tinggalkan, kita malah memilih yang lain. Padahal kita sebagai seorang mukmin itu tidak ada pilihan lain kecuali hanya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalau disuruh memilih ini dari Allah dan Rasul, kemudian ada yang lain, pilih yang mana? Alah Pak, mau tak damon ini sampai iki duku klomo ora mari-mari. Aku ya klomoe kaya ngopo. Lanjut. Kemudian Bapak juga bisa membaca ini dengan cara meniup tadi. Nanti kalau belum apa, insya Allah kita sampaikan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta sapi la sipa alai sipauka sipa la yughadiru sakoma. Ampun apa? Kemudian diapakan tadi? Ditiup. Nah, berarti kalau ditambah lagi bacakan muawwidzat kulhu kupalakul nas, kemudian baca adhibil ba'sa isfi anta sapi la sipauka sipa la yughadiru sakoma. Damok nih. Hah? Ya alhamdulillah. Urung dijajal. Remangsane jenengan ki mriko niku langsung mari nek kono pirang-pirang dina ora mari-mari sampai seminggu, 2 minggu, sampai iki mulai pokoke kudu diombe bendina. Selawase urip. Ngono percaya. Oh sawadin damon selawase urip ora percaya. Ora mari sing damon selawase urip kan ngoten nggih. Kalaupun nanti ini tidak sembuh kan kita sudah mengamalkan sunnah. Kan ada nilai yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wong itu saja tidak ada nilainya di sisi Allah awake dhewe dino ya manut wae. Mosok luwih manut karo kono daripada karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojare cinta Rasul. Acaranya maulutan. Ternyata yang kita cintai bukan Rasul lagi kan? Artinya kalau kita demikian taatnya kepada Allah dan Rasulnya, kita seharusnya juga taat. Coba saja. Orang mari saiki yo tip neh, orang mari titiup neh, ngoten nggih. Lanjut. Apa tadi? Yang ini tadi. Adhibil ba'sa isbi anta sapi la sipauka sifa la yughadiru sakoma. Wahai zat yang penyembuh, tidak ada kesembuhan selainmu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Nah, doane itu memang sembuh, betul-betul sembuh, tidak ada kemudian rasa sakit lagi. Moga-moga bar niki mangke kita lebih mantap kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya caranya bagaimana? Dengan cara diusap. Usap kita apa nih usap gitu? Ya tuh usap. Lorone diusap. Pak kaya dukun neh ngono. Lah jenengan ki ora tau praktek dadi kaya dukun. Lah lek mbenino praktek ora kaya dukun. Mergane awake dhewe iki meninggalkan itu seakan ini sesuatu yang baru. Padahal ini sudah lama. An Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW meruqyah sebagian keluarganya, mengusap dengan tangannya seraya berdoa. Apa tadi? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa iswi anta safi la sipa la sipauka sipa la yughadiru sakoma.
Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah karena Engkau sang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, kesembuhan yang betul-betul, kesembuhan yang total, yang tidak diikuti oleh penyakit lagi. Nah, pernah dilakukan? Loro apa ya? Loro napa mawon? Ana benjolan ibu-ibu ya benjolane dilus-lus. Baca apa nih? Al-Fatihah, Qul Falaqulnas. Kemudian baca apa tadi? Adibil bahasa isbin antasapila sifa'ala sifa'uka sifa'ala yugadiru sakoma. Damoni. Cek orang percaya damon itu usap. Nah, itu usap. Dinikmati. Bapaknya Allah bahwa di dunia kan hanya ada dua, Khalik dan makhluk. Allah sang Maha Penyembuh, makhluk itu adalah napa niku? Makhluk Allah, ciptaan Allah. Kalau Allah berkehendak nanti mudah saja semuanya terselesaikan. Nah, karena kita itu tidak yakin pada sang penyembuh, akhirnya ya seperti ini. Padahal Allah sudah nyatakan pada kita. Oke. Wa idza maritu bahwa yasfin. Allah yang memberikan sakit dan Allah yang sembuhkan kita. Lanjut. Apa tadi? Niup terus ngusap. Sekarang yang selanjutnya tidak ditiup, tidak diusap, tapi ditempel tangannya. Napa niku tidak ditiup, tidak diusap, tapi ditempel. Tempelnya mana? Tempel ke tempat yang sakit. Utsman bin Abi As As-Saqafi pernah berkata bahwa dirinya pernah mengadu pada Rasulullah SAW seputar rasa sakit yang dirasakan dalam tubuhnya sejak masa dia masuk Islam. Jadi selama dulu ya, misalnya setelah masuk Islam justru Utsman bin Abi As awake loro kabeh lho. Mergo napa punya masa lalu, punya kejahilian di masa lalu. Paling nek kene ya sik akeh sing model ngoten zaman rumiyin. Ya pernah. Yang banter dhewe pernah paling. Apalagi ngakoni mantap. Maka Rasulullah SAW menyarankan kepadanya, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit, lalu bacalah Bismillah 3 kali. Bismillahi, Bismillahi, Bismillah. Kemudian baca setelah itu apa? A'udzu atau a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma'ajidu wa ukhadir. Berapa kali? 7 kali. Nah, tempel ngeten. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma'ajidu wa ukhadir. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma'ajidu wa ukhadir 7 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ngoten? Kayak dukun malih. Yang ngono ora tau praktek tangga dukun emang kan. Nah, engko didukuni dhewe, iki sepuh-sepuh kan pantas dadi dukun pisan. Makanya dukun sing Islami sudah kembali ke jalan yang benar. Betul. Sudah dapat berapa tadi berarti? 3. Apa tadi yang pertama? Ditiup. Yang kedua diusap, yang ketiga tempel. Nah, sekarang dengan mencampur ludah dengan tanah ini adalah penyakit-penyakit yang sifatnya luka. Napa niku yang sifatnya basah. Tiba, molonen, udunen, nomale. Ibu-ibu koreng, kanker sing pun anu, apa? Eksim. Oh iya wis eksim caket. An Aisyah dari Aisyah radhiyallahu, beliau berkata Rasulullah SAW pernah melakukan ruqyah dan beliau membaca napa niku doane ngeten. Jadi boleh tahu iki tane ngambil apa tuh ngambil ludah kemudian digariskan ke tanah atau kalau ndak ya ke obat nopo ngoten ya penisilin obat nopo. Nah, artinya setelah ludah itu ngambil obat itu. Kemudian Rasulullah SAW membaca doa. Turbatu ardina wariqatu ba'dina. Yusfa sakimuna bi'izni Rabbina. Artinya ini dengan nama Allah debu tanah kami dan dengan air liur sebagian kami sembuhkanlah penyakit
kami dengan seizin Tuhan kami. Oke, ulang lagi. Turbatu ardina wariqatu ba'dina yusfa sakimuna biizni rabbina. Perapal mungkin di kopek nih kali panitia. Bapak-bapak yang nanti ngoten niku misalnya putrane tiba lecet terus di ngeten nyebut tanah terus dosane sing lecet nate kaya dukun neh panggan dan wong cah kene katene ya rada aneh-aneh. Kenapa tadungane mau? Oh dereng iki mboten napa, mungkin di pokoke kopane. Pokoke ngerti carane mau piye, pripun mau? Jadi ambil ludah, usirkan ke tanah, kemudian Pak dalile endi? Ora percaya kunjungan delok ning Bukhari 5747 atau di dalam Muslim 2194. Ku panggan darani golek dhewe kok dukun ae panggan. Ngoten. Lanjut. Oleh pira berarti niki wau? 4. Sekarang meruqyah dengan metode air. Jadi sediakan air. Kata niki dikai toyo, disiapi toyo. An Ali dari Ali radhiyallahu, beliau berkata, seekor kalajengking telah menyengat Rasulullah SAW di saat beliau sholat. Ketika selesai sholat, beliau berkata, semoga Allah melaknat kalajengking dan yang tidak membiarkan orang lagi sholat atau lainnya. Lalu beliau mengambil air dicampur dengan garam. Air dicampur dengan garam. Uyahe sepiro Pak ngono? Mangkel pertanyaane kuwi. Ya pokoknya disesuaikan kok uyahe. Banyune sak cingkir uyahe sak cingkir ya. Menimbang. Akhirnya pantes lek uyah sak lek banyu sak cingkir uyahe sepinten? Tak sendok, wis pinter ngoten lho. Kakan pertanyaan kaya Bani Israil kok. Mungkin enten malih kula sing anu napa niku ketawi megel tapi ora oleh takon kalih kula. Kemudian diusap ke bagian yang sakit sambil membaca doa. Doanya apa? Membaca surat. Suratnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul kafirun, qul falaq, qul nas. 3 kul. Atau jenengan angel-angel ya 4 kul. Wonten ae. Lah hadise 3 kul. Paling ditambahi oleh orang, insyaallah pareng mawon. 4 kul. Kul ya kafirun, kul al-waqat, kul a'udzu falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kalau hadisnya kul ya kafirun, kul a'udzu falaq, kul a'udzu birabbin nas. Apa tadi? Mencampurkan air dengan garam. Sebagiannya dioleskan ke yang kena, sebagiannya diminum. Udah tadi dibacakan tadi lo. Bacakan ngeten. Kul ya kafirun, kul a'udzu falaq, kul a'udzu birabbin nas. Lah baru terus di olesnya ke yang kena, sebagiannya diminum. Mono kuwi jan. Itu kalau sudah kena pemahaman yang salah ya nyentil pangkah bantah ae. Dikai hadis sik ngono. Lah kowe ngono lho, pola mana lho sing jenenge dawuhe lho pola sapa? Iki pola hadis sing jenenge pola apa? Cek pola sapa kae mau jajale? Sing didhawuhne mau. Kan ora jelas kan pola sapa ngoten. Maksudnya dawuh sinten kan ndak jelas. Lah ini yang jelas, wis jelas sing dawuh sinten. Ambutan. Mana tadi yang tanya? Mantap. Itu arti kereng iki mergane ya bahaya. Ini masalah rukyah harus kereng. Lanjut. Mau nanti mau. Masalah pinten Pak berarti, Pak? Maka yang selanjutnya Bapak yang bisa kita lakukan juga ternyata melantunkan adzan dan iqomah. Jadi adzan dan iqomah itu kecuali untuk apa niku? Mengetahui waktu adzan dan mengajak untuk sholat. Mengetahui waktu sholat dan mengajak untuk sholat jamaah
juga bisa digunakan untuk yang lain, termasuk pada saat gempa, pada saat kena angin, hujan deras, berangin, kemudian termasuk ini nanti akan sampaikan. Abu Hurairah dan berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu apabila mendengar panggilan untuk sholat atau azan, lari menjauh sambil terkentut sapa, sampai pada jarak yang tak terdengar azan. Apabila sudah selesai azan, dia kembali lagi untuk mengganggu. Dan apabila dengan mendengar iqamah, dia kabur ke arah yang tak terdengar. Apabila selesai iqamah, dia kembali lagi untuk mengganggu, sampai ia menyelinap di antara diri manusia seraya berkata, ingatlah ini, ingatlah itu. Kalaupun orang tersebut tidak ingat hal yang lain, tapi ia akan lupa berapa rakaat ia telah melakukan sholat. Jadi nanti ngoten niku, kelingane guyune kok mantap. Hari-hari kayak ngono. Jadi kelingane takbiratul ihram karo salam. Lah ora ngono, sholat oleh piro malah manut imam ya aja ngono. Dadi lek imam salah ya ora iso ngeling mergo ya ora semanut ya pokoke. Itulah setan itu menggoda kita. Bapak Nuwakullah sekali lagi. Mriki kayak kelompok sampai nih ya terkait dengan bagaimana setan menggoda kita pada saat sholat. Sama tuh di sini. Sama no dereng. Ayo dereng kapan malih ngono. Ya alhamdulillah lali kula malah peneran. Mergone kula ngaji malih kok jenengan ngrungokne malih ngono. Alhamdulillah. Sebentar sedikit lagi. Kemudian selanjutnya adalah melantunkan ruqyah di telinganya. Melantunkan ruqyah di telinganya. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Ayat-ayat Al-Quran, benar. Tak bacakan ini saja. Abdullah bin Mas'ud pernah baca ruqyah di telinga orang kesurupan. Lalu orang itu sembuh biidznillah dengan izin Allah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau baca di telinganya? Ia menjawab, saya membaca kenapa? Sebentar. Yang dibaca adalah apa sih betum annama khalaqnakum abasa dan seterusnya. Apa sih betum annama khalaqnakum abasa dan seterusnya di dalam surat Al-Mu'minun 115. Tadi yang saya baca di sini tadi loh. Pas ada rakaat kedua. Jangan aja lali kalau mau masuk niku. Al-ali. Terus setane nang ndi mau. Lanjut. Sudah dapat berapa tadi? Pak, apa yang harus bacaan itu saja? Ya apa mawon Al-Quran dibacakan di telinganya, ngoten nggih. Ora apa-apa aku ayat kursi, waca ayat kursi. Diperdengarkan di telinganya. Apalagi nanti kalau baca surat Al-Baqarah, mantap lagi. Dirungokne ning kupinge 2 jam setengah panas insyaallah. Kan 2 juz setengah ya kira-kira ya 1 jam lah. Sekarang yang ke-9, memukul punggung atau dada, memukul punggung atau dada. Jadi dadane atau punggungnya dipukul. Utsman bin Abdul As berkata, ketika Rasulullah SAW menugaskan aku ke Taif, aku mengalami suatu gangguan di sholatku, sehingga aku tidak tahu sholat apa yang sedang aku laksanakan. Nah, ketika aku menyadari hal itu, aku segera pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah. Beliau bersabda, Ibnu Abil As, aku menyaut ya Rasulullah, pulang. Dalam ya Rasulullah, beliau bertanya, apa yang membuatmu datang kemari? Kemudian Abdullah menyatakan, wahai Rasulullah, aku mengalami gangguan dalam sholatku, sehingga aku tidak tahu sholat apa yang aku laksanakan. Rasulullah SAW kemudian bersabda, itulah setan, mendekatlah kemari. Rene cedek rene, bahasanya awadi kira-kira ngoten. Kemudian Rasulullah SAW apa? Setelah dekat, menepuk dadanya dan mengatakan, ukhrud ya Allah. Apa niku keluar ya musuh Allah. Yang dimaksud siapa yang dimaksud oleh Rasulullah? Setan. Tadi tepuk dadanya dengan mengatakan ukhrud ya Allah. Keluar ya musuh Allah. Jenengan yo nate ngoten. Yo wani ngoten. Alhamdulillah mantun gayane to.
Kene wae pede ae sing penting. Mbuh mulai kapruke ngoten nggih. Lanjut. Sekarang yang keberapa? 9. Ya wis ra apa 10. Meludahi mulutnya. Dukun nek iki mesti ngono iki kok. Sik. Ya sing sikat-sikatan ra usah. Sing sikatan-sikatan nek ngoten perkara nek sikatan sing anu. Jan cah kene iki enek ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam perang Dzatur Riqa. Sampai ketika kami sampai di lereng Wakim, ada seorang wanita Badui dengan membawa anaknya mencegat kami. Wanita tersebut menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, anakku ini telah dikuasai setan. Anak ini ku ya cah cilik lah biasanya sing nangis, ora mari-mari ngoten niku kan ya mboten mriki. Enten. Putune jenengan yen nate. Yo. Kayak kau jenengan gonya ndi ngono ki? Aja diomongin ning kene ngono kuwi. Banter ya terus diomongin aku. Perasa aku mangke beda lek ngoten niku. Ora oleh. Nek kene ora oleh ngomongin wong liya. Wanita tersebut menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, anakku ini telah dikuasai setan. Rasulullah bersabda, dekatkanlah dia kepadaku. Lalu wanita tadi mendekatkan anaknya kepada Rasulullah SAW dan berkata, bukalah mulutnya. Disuruh untuk membuka mulutnya. Lalu ibunya membuka mulutnya. Kemudian Rasulullah SAW dawuh di dalam napa niku, di dalam hadisnya itu sama dengan tadi, ukhruj jadu Allah. Apa tadi? Atau bisa juga eksak adu Allah, sama keluar musuh Allah. Atau kalau tidak ini bapak-bapak nanti ketika doa aktif dengan selain ini baca doa ini, misalnya laki-laki atau perempuan, dengan pengen laki-laki atau pengen perempuan, mau laki-laki, uiduka bi kalimatillahi tama min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainin lama. Kemudian siapa nih mau? Tidoni ono ukhruj ya Allah. Ini Pak Guru mesti guyu. Oh cak cilik Pak. Lek wis sepuh ya lek sepuh. Ya ditokne dhewe wong sepuh kok manggahmu. Wis sepuh mangkah njaluk ruqyah ae. Lek sepuh siapa nih? Ngruqyah dhewe aja kon ngruqyah. Kowe iku cah cilik. Lah nek wong sepuh ra iso ngruqyah piye? Ya ora apa-apa, ya ora iso. Nah, sayange ya masalah di dalam dirinya kudune awake sedaya saged. Dan muga-muga sedaya mangke saged. Ah, ngoten Bapak Ibu ini sudah terdengar terdengar waktu Isya. Sementara cukup nggih? Ada diskusi napa mboten? Monggo. Ya. Kita persilakan ibu-ibu dulu. Ibu-ibu 2, bapak-bapak 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bapak. Nggih. Anak saya jauh. Ya. Terus anak saya sakit, dia termasuk penanganan tadi. Ya. Karena dari jauh dari Jawa, anak saudara bisa Ya. Ya. lewat sini dan nanti Ya. Yang lain? Ibu-ibu yang lain? Katanya ibu-ibu katanya panitia 2. Tidak ada? Cukup? Cukup? Alhamdulillah. Bapak-bapak, monggo bapak. Terima kasih Bapak Ustaz. Ini suatu usulan. Ini juga penting saya rasa agar apa yang ilmu yang telah diberikan oleh Ustaz tadi bisa dimanfaatkan dan ditindaklanjuti dan dipraktekkan oleh jamaah-jamaah semua. Maka mohon doa-doa yang singkat dan banyak tadi mohon bisa dikirimkan, nanti kita share dan kalau perlu dicetak biar dipakai oleh mereka seluruhnya.
menginginkan. Saya kira itu saja. Jadi kalau ada lagi biaya kopi ditanggung. Alhamdulillah, mantap. Bapak Ibu Klub, berarti tidak ada pertanyaan dari Bapak, hanya usulan dan bisa dijawab sama panitia. Kemudian dari Ibu. Oh iya, Bapak dua ya. Nggih. Ngapunten. Ngapunten. Tadi gangguan baik yang fisik maupun non fisik. Ada beberapa jenis. Iya. Apakah tidak dibedakan? Mana untuk fisik dan mana untuk non fisik? Bukan saya ada luka. Yang pas menggunakan metode yang mana? Luka. Oh iya. Masih. Oh iya, hanya usulan tadi. Tidak tanya, ingin tahu. Bahasanya diganti bahasa Jawa boleh nggak? Ya, benar. Ya, mantap. Gin, pertanyaan yang bagus. Bapak Ibu kita lanjut. Yang pertama pertanyaan dari Ibu. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW tadi namanya memberitahu pada kita, nih. Ulang lagi hadisnya. Ini kisahnya Utsman bin Abil As. Beliau itu berkata, ketika Rasulullah menugaskan kami ke Taif, aku mengalami suatu gangguan. Kemudian setelah beliau menyampaikan gangguannya itu, kemudian Abu As itu dipanggil untuk datang ke Madinah. Setelah datang ke Madinah, orang kemudian diruqyah, suruh dekat lagi. Apa tadi? Suruh dekat lagi. Setelah dekat baru akhirnya Rasulullah meruqyah dengan mengatakan apa tadi? Ukhruj ya Allah dengan menepuk dadanya atau menepuk punggungnya. Jadi Bapak namanya ruqyah itu mesti harus dekat. Apa enggak boleh jarak jauh? Boleh, didoakan. Betul nggih? Apa ini didongak nih dari mana saja kan boleh. Kita mendoakan dari mana saja kita boleh. Jadi monggo ibu-ibu nanti didoakan, bisa doa bersama, doa mana atau jenengan mungkin nopo niku banyak-banyak istighfar, kemudian banyak sedekah di atas namakan yang sakit, betul nopo. Kemudian kita berdoa. Jadi kalau ruqyah sendiri itu mesti harus dekat. Berarti jenengan ngambil sisi doa saja. Ngoten nggih Bu ya. Lah engko lek waduh terus weng ngono piye jajal. Sapa sing ngopeni ning kono? Misalnya lho nggih. Muni ukur jatuh Allah kalau keluar ke depan orang randang metu kayak dedak. Tapi doa boleh. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan kesesuaian luka. Tadi sudah sampaikan kalau luka maka doanya adalah apa tadi? Ngambil ludah, maka tanah atau kalau jenengan mikir ora tanah yuk sekarang zamannya perkembangan pakai obat jenengan itu kemudian setelah dibacakan doa tadi. Turbatu ardina warikosapina dan seterusnya tadi kemudian setelah selesai diuleskan ke yang luka. Nah, kalau enggak nanti datang saja ke tempat kami, nanti kami kasih minyak, kasih air khusus untuk luka yang menganga. Tapi paling cocok Bapak Ibu kalau kita kena luka yang menganga, niku obatnya nopo? Madu, nopo? Madu. Jadi lek jenengan suwek misalnya ombo di baris sret ngoten mungkin dikai madu tengah-tengahnya tiklet ning ngeten mungkin pun klet piyambak. Ora percaya urung jajal mergone. Angel omongane tak kene angel urung jajal, wis jajal ya. Niku dikasih madu. Kalau enggak nanti dibersihkan dulu mungkin pada ada racunnya. Bersihkan pakai apa? Mungkin pakai air kelapa sama daun kelor. Tadi daun kelor itu di napa niku? Di blender buatan apa? Airnya air kelapa kemudian dioleskan ke sini. Kalau masih ada racunnya, kalau enggak nanti bawa ke rumah saja nanti kami kasih air yang memang khusus untuk luka. Sampun kidan? Cukup. Bapak Ibu ngapunten sak. Oh iya bahasa Jawa. Jadi Bapak melakukan ruqyah itu yang pertama dengan menggunakan Al-Quran dan doa-doa saking Rasulullah SAW yang pertama.
Yang kedua dengan bahasa Arab kalau bisa. Kalau tidak bisa dengan bahasa apapun, ya selama tidak ada unsur kesirikan. Misalnya dengan bahasa Jawa atau bahasa Jawa ini nganggo unsur kesirikan, yang baru son iki misalnya terus iki mari. Lah biasanya kan coba jatuh namanya orang itu lara mari aja nesu. Lek mari nggawa roti sak tumbu. Mulai bisa guya, guyu. Sing salah pun ndak oleh kae ngandung unsur kesirikan. Nah niki wau, kalau ini wau sing terakhir hanya sekedar lucu guyonan. Mboten napa. Tadi apa? Ya membaca doa-doa dari Rasulullah SAW. Mboten napa. Wong wau, ya Allah sembuhkanlah luka saya. Kesembuhan yang tidak diikuti oleh sesuatu yang menyakitkan. Bismillah. Ngono misalnya apa? Atau Fatihah saja kan apa toh? Fatihah saja diulang-ulang sampai sembuh. Ngoten ngambutan wonten lepatipun mungkin bermanfaat. Insyaallah nanti kita sedikit sampaikan dengan praktek ruqyah, semoga nanti bisa memenuhi harapan jenengan dan jenengan bisa praktek sendiri. Kami harap nanti setelah ini terutama bapak-bapak yang sudah dewasa nanti ruqyah sendiri, ruqyah mandiri. Ini anak-anak nanti bisa di ruqyah oleh orang tuanya, oleh kakek-kakeknya. Jadi mbah malah digawa ning wong pinter, wong bae dhewe pinter. Nah, ngoten nggih. Ngoten ya, Mbah? Mbah Dan. Nah, ngoten. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.